Perang Badar. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berencana memberlakukan hukum praktis yang berguna bukan saja bagi kaum Arab dalam generasi beliau sendiri, tetapi bagi seluruh umat manusia seterusnya dalam zaman-zaman yang akan datang, kaum kufar Mekah mengadakan rencana untuk berperang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan hukum yang akan membawa kaum beliau dan semua kaum lainnya pada keamanan, saling menghormati, dan kemajuan. Namun, kaum kufar Mekah yang tidak bersahabat dengan beliau merencanakan kebinasaan tertib hukum. Rencana-rencana kaum kufar Mekah itu pada akhirnya membuahkan Perang Badar. Perang terjadi 18 bulan sesudah hijrah. Sebuah kafilah dagang, di bawah pimpinan Abu Sufyan, tengah beradu dalam perjalanan pulang dari Syria. Dengan pura-pura melindungi kafilah tersebut, kaum Mekah membentuk suatu laskar besar dan ditetapkan untuk bergerak ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mencium persiapan-persiapan itu. Beliau pun menerima wahyu dari Tuhan yang mengatakan bahwa saat telah datang untuk membalas. Beliau bertolak dari Madinah dengan sejumlah pengikut. Tak seorang pun pada saat itu tahu, apakah sepasukan muslimin itu akan berhadapan dengan kafilah dari Syria ataukah dengan laskar dari Mekah. Pasukan itu berjumlah kira-kira 300 prajurit. Suatu kafilah dagang pada zaman itu tidak hanya terdiri atas unta-unta bermuatan barang-barang dagangan. Di dalamnya terdapat juga orang-orang bersenjata yang menjaga dan mengawal kafilah itu dalam perjalanan. Sejak timbul ketegangan antara kaum Mekah dan kaum muslimin di Madinah, para pemimpin Mekah mulai mempersenjatai pengawalnya dengan lebih istimewa. Sejarah mencatat kenyataan adanya dua kafilah lain yang melalui jalan itu tak lama sebelum itu. Dalam salah satu kafilah itu ada 200 orang bersenjata sebagai penjaga dan pengawal, dan dalam kafilah yang satu lagi ada 300 orang. Sangat keliru untuk beranggapan seperti para penulis Kristen bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 300 pengikut beliau dan bertolak untuk menyerang suatu kafilah dagang yang tak berkawal. Tuduhan serupa itu jahat dan tak beralasan. Kafilah yang pada saat itu datang dari Syria adalah kafilah besar dan, mengingat ukurannya dan pengawalan bersenjatanya untuk kafilah-kafilah lain, dapat diterima oleh akal bahwa kira-kira 4-500 penjaga bersenjata telah dipergunakan untuk pengawalan itu. Mengatakan bahwa pasukan muslim itu 300 prajurit yang sangat sederhana persenjataannya, dikerahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang suatu kafilah yang begitu kuat pengawalannya dengan tujuan hendak merampok, adalah sangat tidak adil. Hanya purbasangka dan berburuk maksud terhadap Islam yang dapat melahirkan pikiran semacam itu. Jika pasukan muslim keluar untuk menghadapi kafilah ini, petualangan mereka dapat dilukiskan sebagai petualangan perang, walaupun perang yang bersifat bela diri, sebab pasukan muslim dari Madinah itu kecil dan sangat buruk persenjataannya, dan kafilah Mekah itu besar dan persenjataannya kuat, dan lagi pula, lama mereka memendam rasa permusuhan terhadap kaum muslimin di Madinah. Menilik hakikatnya, keadaan-keadaan ketika pasukan muslim kecil yang diberangkatkan dari Madinah itu jauh lebih gawat dan mengkhawatirkan. Seperti telah kami kemukakan, mereka sendiri tidak tahu apakah kafilah dari Syria ataukah laskar dari Mekah yang akan mereka hadapi. Tidak adanya kepastian mengenai tujuan keberangkatan kaum muslimin disinggung juga dalam Al-Quran. Tetapi, kaum muslim telah siap untuk menghadapi kedua kemungkinan. Tidak adanya kepastian untuk apa mereka berangkat dari Madinah itu membuktikan kekuatan iman dan ketakwaan mereka yang luar biasa. Baru sesudah mereka berangkat agak jauh dari Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan bahwa mereka akan menghadapi laskar Mekah yang besar dan bukan kafilah dari Syria yang kecil. Dugaan-dugaan tentang besarnya kekuatan laskar Mekah telah sampai kepada kaum muslimin. Perkiraan terkecil menyebut jumlah 1.000 prajurit. Semua prajurit itu berpengalaman dalam olah senjata di medan peperangan. Jumlah sahabat yang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 313, dan banyak di antara mereka tidak terlatih dan tidak berpengalaman, dan sebagian besar sangat buruk persenjataannya. Kebanyakan mereka berjalan kaki, atau berkendaraan unta. Dalam seluruh pasukan hanya 2 ekor kuda. Pasukan yang sangat buruk dan lemah perlengkapannya serta tidak punya pengalaman itu harus menghadapi kekuatan musuh yang 3 kali lipat jumlahnya terutama terdiri atas para prajurit berpengalaman. Jelas bahwa gerakan pasukan itu gerakan paling berbahaya yang pernah terjadi dalam catatan sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup bijaksana untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam gerakan pasukan itu tanpa berbekal pengetahuan yang cukup dan tanpa kemauan dari hatinya sendiri. Beliau menjelaskan bahwa bukan kafilah yang akan dihadapi, melainkan laskar dari Mekah. Beliau mengadakan musyawarah. Seorang demi seorang, para muhajirin berdiri dan meyakinkan Rasulullah tentang kesetiaan dan semangat serta tekad bulat mereka untuk bertempur menghadapi musuh dari Mekah yang telah datang untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, di rumah mereka sendiri. Tiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang muhajir mengatakan keteguhan hatinya untuk berperang, beliau terus meminta pendapat dan usul lebih banyak lagi.
Para Ansyar sampai saat itu masih tetap bungkam. Para penyerang itu orang-orang dari Mekah, masih sanak saudara dan kaum kerabat kebanyakan muhajirin yang sekarang ada di tengah-tengah mereka. Para Ansyar khawatir jangan-jangan kehausan menggempur musuh dari Mekah itu akan menyakiti hati saudara-saudara mereka, kaum muhajirin. Tetapi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesak untuk diberi masukan lebih banyak lagi, bangkitlah seorang Ansyar dan berkata, "Ya Rasulullah, Anda telah mendapatkan pendapat-pendapat yang Anda perlukan, tetapi Anda masih terus meminta lebih banyak lagi. Barangkali Anda masih menunggu pendapat dari kami, kaum Ansyar." "Benarkah demikian?" "Benar," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Anda menghendaki pendapat kami, karena Anda berpikir bahwa ketika Anda datang kepada kami bersedia berperang beserta Anda hanya dalam keadaan Anda dan para muhajirin lainnya mendapat serangan di Madinah. Sekarang, kami sudah keluar dari Madinah dan Anda merasa bahwa perjanjian kami tidak meliputi keadaan kami hari ini. Tetapi, ya, Rasulullah, ketika kami mengikat perjanjian, kami belum mengenal Anda seperti kami mengenal Anda dewasa ini. Kami tahu ketinggian martabat rohani Anda. Kami tidak memperhatikan lagi perjanjian kami. Kami siap menanti perintah apapun yang Anda minta dari kami. Kami tidak akan bersikap seperti para pengikut Nabi Musa alaihi salam yang berkata, 'Pergilah engkau dan Tuhan engkau memerangi musuh, kami akan menunggu di belakang sini.' Jika kami harus bertempur, kami akan bertempur di kanan Anda, di kiri Anda, di belakang Anda. Sungguh, musuh amat ingin menangkap Anda. Tetapi, kami bersumpah bahwa mereka tidak akan berhasil tanpa melangkahi mayat-mayat kami. Ya Rasulullah, Anda mengajak kami berperang. Kami bersiap sedia berbuat lebih daripada itu. Tidak jauh dari sini terletak laut. Jika Anda perintahkan kami untuk menceburkan diri ke dalamnya, sedikitpun kami tidak akan ragu berbuat demikian." Bukhari, Kitab Al-Maghazi, dan Hisham.